Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Ayu Nenanda dengan NIM A1D11869 dan Suci Muharani dengan NIM A1D11873 dan saya sendiri Nur Aryani Rizki dengan NIM A1D11875. Baiklah, selanjutnya sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang berpola, dan disebut sebagai metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional. Metode ini juga disebut sebagai metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Yang terakhir adalah R&D atau Research and Development, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Atau dapat disebut juga R&D ini adalah menguji produk yang sudah ada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses penelitian kualitatif dan proses penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu proses penelitian kualitatif, di mana pada proses penelitian kualitatif ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahap deskripsi, yang kedua tahap reduksi, dan yang ketiga tahap seleksi. Yang pertama tahap deskripsi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Peneliti baru mengenal sepintas terhadap informasi yang diperolehnya. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksikan segala informasi yang telah diperoleh pada tahap deskripsi. Pada tahap reduksi ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana yang menarik, penting, berguna, dan baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, data-data selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Yang terakhir yaitu tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci lagi. Setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menentukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru. Yang kedua, proses penelitian kuantitatif, di mana pada proses penelitian kuantitatif ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama membuat rumusan masalah, yang kedua menentukan landasan teori, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima menganalisis data, dan yang keenam menyimpulkan. Yang pertama membuat rumusan masalah. Tentunya setiap penelitian bersumber dari adanya masalah. Masalah dalam penelitian harus digali melalui studi pendahuluan dengan fakta-fakta yang empiris. Supaya peneliti dapat menggali masalah dengan baik, maka peneliti harus menguasai teori dengan membaca dari berbagai referensi. Supaya masalah dapat dijawab dengan baik, maka masalah tersebut harus dirumuskan secara spesifik. Dan pada umumnya rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, menentukan landasan teori. Setelah membuat rumusan masalah, selanjutnya mencari jawaban dari rumusan masalah tersebut. Maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti menjawab rumusan masalah penelitian dari teori-teori yang relevan. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Yang keempat, pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi atau sampel. Yang kelima, menganalisis data
data. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Setelah melakukan analisis data, maka tahap terakhir adalah menyimpulkan, di mana kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan metode penelitian dan pengembangan. Yang pertama yaitu ada potensi dan masalah. Potensi ini adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Kemudian masalah. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan masalah ini dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data yang empirik. Maksud dari data yang empirik ini adalah sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi ataupun pengamatan. Kemudian yang kedua ini adalah mengumpulkan informasi. Diperlukan metode penelitian tersendiri. Metode apa yang akan digunakan ini untuk penelitian tergantung pada permasalahannya dan juga ketelitian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu desain produk. Produk di sini harus diwujudkan dalam gambar maupun bagan. Kemudian yang keempat, validasi desain. Validasi desain ini dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu perbaikan desain. Setelah kita melakukan validasi desain, kita telah mengetahui bagian mana kelemahannya. Nah, dari kelemahan tersebut kita mencoba untuk mengurangi dengan cara memperbaikinya. Kemudian yang keenam, uji coba produk. Pengujian ini dapat kita lakukan dengan melakukan eksperimen, yaitu dengan cara membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan sistem kerja yang baru. Kemudian yang ketujuh yaitu revisi produk. Pengujian produk ini pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari sistem kerja yang lama. Kemudian yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian. Setelah kita melakukan revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan. Dan juga kemudian yang kesembilan yaitu revisi produk. Di sini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan. Yang terakhir yaitu pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah kita uji coba telah dinyatakan efektif dan juga layak untuk diproduksi massal. Baik, terima kasih.